Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami channel Nur Hidayatullah. Jadi di video kali ini kami akan menceritakan tentang ulama-ulama salaf, termasuk seperti Bayi Abdul Karim Lirboyo, termasuk Bayai Khalil Bangkalan, dan juga lain-lain ulama-ulama Nusantara zaman dahulu. Yaitu, jangan lupa sebelum cerita ini kami lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya agar video-video selanjutnya tidak ketinggalan. Dan pastinya ini akan seru dan bisa untuk dibuat tidur. Jadi sambil tidur, sambil mendengarkan cerita ini, dan bisa bermanfaat lah. Jadi kita bisa mendapatkan tauladan ulama-ulama dahulu, bisa mencontohkan ulama-ulama dahulu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menceritakan tentang Kiai Manap. Kiai Manap itu siapa? Kiai Manap itu adalah Kiai Abdul Karim, pendiri pertama pondok pesantren Lirboyo. Jadi Kiai Manap diperintah mencari susu di tengah laut. Itu judulnya nanti akan berupa Kiai Manap diperintah mencari susu di tengah laut. Oke, langsung saja. Berikut ceritanya. Mohon untuk simak baik-baik, siapkan handset agar lebih bisa memahami. Oke. Suatu ketika Kiai Khalil Demangan Bangkalan memanggil 3 orang santrinya. Salah satunya adalah Kang Manap atau pendiri Lirboyo, yaitu Kiai Abdul Karim. Sebagai santri yang taat kepada guru, ketiga santri itu bergegas mendatangi sang guru. Kiai Khalil berkata, "Nak kanak telo kala kakeh kabih nyare agih ben ngalak agih sengkok aing susu." Yang dalam bahasa Indonesianya adalah, "Wahai kalian santri bertiga, tolong carikan dan ambilkan air susu." Katanya Mbah Khalil begitu. Santri bilang, "Engkih Kiai," yang artinya adalah, "Iya Kiai." Kiai Khalil menyambungnya lagi, "Nyare agi sengkok susu we tasek," yang artinya itu, "Tapi aku ingin engkau mengambilkan susu tersebut di laut sana." Jadi Kiai Khalil menyuruhnya mengambil susu di laut. Santri bilang lagi, "Engkih Kiai." "Iya Kiai," begitu. Ketiga santri tersebut karena patuhnya kepada sang guru langsung berangkat menuju pantai di luar pondok pesantren. Tanpa ada rasa suudon kepada guru. Itulah perbedaan antara santri zaman dahulu dan santri zaman sekarang. Apapun perintah guru, selama tidak untuk maksiat kepada Allah, niscaya langsung dilaksanakan. Itu santri dulu. Wallahu a'lam kalau santri sekarang. Ya pasti ada juga yang baik dan ada yang nggak baik. Ulama-ulama sepuh dan santri dulu tidak banyak mempelajari atau hafal kitab-kitab tasawuf, karena memang keterbatasan literatur. Tapi kebanyakan mereka patuh kepada guru, sehingga ilmunya barokah dan Allah pun memberikan keistimewaan pada mereka. Setelah sampai di tepi pantai, mulailah mereka, ketiga santri tersebut, mencari air susu di laut. Mencari ke barat dan ke timur, tapi tidak nampaklah, karena mereka yang namanya susu di lautan sungguh memang mustahil, sepertinya mencari susu di lautan. Setelah letih mencari ke sana kemari, kembali pulalah mereka menemui sang guru dan tetap
berhusnudon kepada sang guru. Santri berkata, "Nyoon saporah aing susu se ekasokan sareng Kiai Khalil panekah sobung etase ken polanah beneh kenengah." Yang artinya itu begini, "Mohon maaf guru, sungguh air susu yang diinginkan guru untuk dicari di laut belum kami temukan. Karena bukan di laut tempatnya air susu guru." Yai Khalil berkata, "He nak kanak santre telok, sekabinah ajiyah bedeh elmonah." Yang artinya itu begini, "Wahai santri bertiga, segala sesuatu itu ada caranya atau ada ilmunya." Kiai Khalil melanjutkan perkataannya, "Ngalaagi sengkok gelas." Yang artinya, ambilkan saya gelas. Memang Kiai Khalil ini berasal dari kota Bangkalan, Madura. Jadi ceritanya itu ya berbahasa Madura. Omong-omongannya Kiai Khalil itu. Kiai Khalil kemudian menuju lautan dengan disertai 3 santrinya. Dengan gelas di tangan, beliau mengambil air laut murni dan berdoa kepada Allah. Karomah Kiai Khalil ditunjukkan oleh Allah kepada santrinya. Air yang di dalam gelas itu berubah menjadi air susu murni. Karena merasa senang terhadap pengabdian dan ketulusan murid-muridnya, Kiai Khalil pun berkata, "He nak kanak telok, mentaah kakek dek sengkok. Bi sengkok bekal eduaah aginah dek Gusti Allah. Moga-moga kabulaki bi Gusti Allah." Nah, yang artinya begini, "Wahai santri bertiga, mintalah kalian semua kepada saya. Niscaya oleh saya akan mintakan atau akan didoakan oleh Bayi Khalil kepada Allah. Semoga nanti permohonan kalian akan diijabah oleh Allah." Merasa senang, masing-masing santri meminta agar keinginannya dikabulkan oleh Allah. Pada saat itu, Kang Manap meminta agar didoakan kepada Allah agar dirinya dan keturunannya menjadi orang yang alim. Sedangkan kedua temannya meminta didoakan agar menjadi orang kaya. Allah mengabulkan doa Kiai Khalil. Kang Manap ketika berdakwah di Kediri berhasil mendirikan pondok pesantren di Lirboyo. Yang terkenal itu dengan ilmu alatnya, beliau sangatlah ahli, ilmu fikihnya juga ahli. Keturunan beliau sampai sekarang pun masih menjadi orang yang alim. Contoh seperti Bayi Anwar, Bayi Kafa, dan juga lain-lain banyak. Keturunan beliau sampai sekarang pun masih menjadi orang yang alim, sedangkan kedua temannya menjadi orang yang kaya di Bangkalan. Akan tetapi kekayaan hanya bertahan sampai dirinya meninggal. Jadi gak sampai untuk keturunan-keturunannya. Sedang keturunannya hanya menjadi orang biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi cerita tentang Bayi Manap atau Bayi Abdul Karim yang disuruh untuk mencari susu oleh Kiai Khalil Bangkalan. Oke, mungkin cerita itu yang saya sampaikan. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share kemana-mana. Dan juga disarankan apabila mendengarkan itu pakai handset dan sambil tidur. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.